Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan saudara-saudara rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita bisa mengkaji tafsir Al-Qur'an dalam rangka untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kita sebagai hamba Allah yang lebih baik. Nah, pada kesempatan malam hari ini saya akan membaca beberapa cuplikan-cuplikan tafsir yang itu tentang judi. Hal ini berangkat dari ternyata perjudian itu, Bapak dan saudara-saudara, menurut data transaksi yang beredar di Indonesia, itu ada yang pernah mendapatkan datanya, akun-akun yang judi online itu sekitar 100 jutaan akun. 100 juta, Pak. 100 juta ini kan hampir separuh dari penduduk Indonesia. Berarti dari dulu yang namanya judi niku haram. Yeah. Tapi sampai hari ini ternyata dengan adanya teknologi, maka orang lebih mudah untuk mengakses perjudian. Bahkan diceritakan, ini kalau mboten mulangi ya, saya juga nggak tahu, hanya saya baca kisahnya itu, judi sekarang itu bisa Pak, cuma bayar 10.000, mung nombol, dia milih gambar apa, ditombol, terus nanti kalau gambarnya sama dapat hadiah. Kirangan kayak nopo niku kan, kalau nggih mboten ngertos. Artinya semudah mung taktul, nggih padha mawon nek dadu nggih ngeten ya, milih sak milih-milih kan. Mungkin seperti itu. Tapi saya ingin bahwasanya kita kembali pada yang namanya inti dari perjudian itu apa, sehingga kita nantinya bisa memahami dengan sebaik-baiknya. Ganti baju seperti apa saja, kita tahu itu judi. Kan judi niku bajunya diganti-ganti, Pak. Ini bukan judi gitu loh, tapi ada ketangkasan, perlombaan dan macam-macam dah. Tapi kalau kita nanti mengetahui dari Al-Qur'an, lalu bagaimana para ulama merumuskan inti-inti dari unsur-unsur perjudian itu apa, maka kita bisa tahu itu judi. Walaupun bungkusnya perdagangan, bungkusnya ketangkasan, perlombaan dan lain-lain, atau kuis, olahraga dan lain-lain. Nah, nanti kita bisa mudah-mudahan tahu karena mengetahui unsur-unsur inti dari apa yang disebut judi. Nah, Bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, saya mulai dari surat Al-Baqarah ayat 2000 ayat 219. 2019. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabiru wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Astagfirullahal adzim. Yas'alunaka, mereka menanyakan kepadamu anil khamri, tentang khamr, wal maisir, dan judi. Kul, jawablah wahai Muhammad, fihima, pada keduanya,
pada judi dan pada khomer itu terdapat ismun, dosa kabirun yang besar. Wa manafi'un linnas, dan juga beberapa manfaat bagi manusia. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya, dosa dari khomer dan judi itu lebih besar min naf'ihima, akbar, lebih besar min naf'ihima, dari manfaat keduanya. Wa yas'alunaka madza yunfikun, dan mereka bertanya kepadamu tentang apakah yang diinfakkan. Katakanlah, jawablah, kulil af, kelebihan dari apa yang diperlukan. Kadzalika yubayyinullah, seperti itulah Allah menerangkan lakum, kepada kalian semua, ayat al-ayati, ayat-ayatnya, la'allakum tatafakkarun, agar kalian memikirkannya. Ini Quran surat Al-Baqarah ayat 219. Sanes 2019. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, ada seorang penafsir, ahli tafsir yang namanya Imam Al-Qurtubi. Beliau dengan mengutip dari tafsir Ibnu Abbas menjelaskan sebab turunnya ayat ini adalah sekali waktu pada masa jahiliyah ada seorang laki-laki yang beradu spekulasi dengan laki-laki lain dengan taruhan berupa keluarga dan harta bendanya. Siapa yang undiannya keluar, maka ia berhak membawa harta laki-laki lainnya beserta keluarganya. Ini taruhannya entek-entekan nih. Dan itu saya pernah lihat Pak di film-film niku. Film-film yang judi niku ngeri. Sampai kalau perlu rumahnya gak ono bojone anake, sampai kayak ngoten niku. Niku edan banget. Lah itu ternyata juga terjadi di Mekah. Di Mekah, di daerah Arab, yang namanya judi niku begitu. Namun, Bapak-bapak, judi di Mekah itu pada waktu Rasulullah Islam belum turun ya. Islam belum diwahyukan. Judi niku ternyata buat mengisi kalau ada tamu, Pak. Termasuk khomernya sekalian. Makanya ayat ini kan bergabung antara khomer dengan masalah judi. Karena kalau ada tamu, itu biasanya untuk ngisi waktu, nah itu judi. Nah, seneng-senengnya ngangge minum niku. Nah, itu sebagai bahkan sudah berupa koyok pun adate. Dan itu bisa kita lihat kalau panjenengan sempat lihat di Korea. Nah, niku kula semerapi nggih dari film niku. Ternyata mereka itu kalau bertamu niku subhane, walaupun tidak selalu yang punya nggih, tapi kebanyakan ngoten Pak. Minuman keras itu biasa dan mabuk niku koyok didelok niku ya biasa ya, mabuk ya piye ditolong piye. Nah, itu di Mekah pada waktu zaman jahiliyah sebelum Islam diturunkan itu mirip seperti itu. Makanya di dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 219 tadi disebutkan bahwasannya di dalam khomer dan di dalam judi itu ada manfaatnya bagi manusia. Termasuk manfaatnya adalah saling menghargai dengan cara yang salah seperti itu. Bahkan Bapak-bapak, ini bukan tentang hal ini, saya pernah di satu budaya tertentu itu tamu itu boleh, nuwun sewu sangat nggih, itu boleh ngicipi bojone tuan rumah. Enten Pak niku di budaya tertentu. Yo, itu penghormatan. Nah, niku kan nah itu semuanya nggih. Ya, terutama pembahasan kita malam hari ini itu tentang judi dan khomer, tentang judi itu.
Itu ada manfaatnya termasuk seperti itu. Termasuk seperti itu. Nah, kemudian Islam turun itu Bapak, ini tidak diharamkan langsung, sama seperti khamr. Judi niku pengharamannya bertahap. Nah, Quran surat Al-Baqarah ayat 219 ini Bapak, itu baru menyatakan bahwa khamr dan judi itu punya manfaat tapi dosanya lebih besar. Nanti ada ayat lagi yang menjelaskan haram judi dan khamr. Itu dilakukan bertahap. Ini juga merupakan sebuah pelajaran buat kita-kita. Kalau ada sesuatu yang sudah mengakar kuat, entah pada masyarakat atau komunitas tertentu, cara merubahnya harus diberi pemahaman dulu. Niku mirip saat Rasulullah melarang ziarah kubur. Di dalam satu hadis Rasulullah dawuh, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Saya pernah melarang kamu ziarah kubur. Sekarang berziarahlah, tidak apa-apa. Ternyata Rasulullah menyiapkan agar orang ziarah kubur niku tidak salah. Sama seperti ini, agar tidak terjadi chaos, kekacauan di masyarakat, pengharamannya khamr dan judi yang sudah menjadi budaya bunggu suku-suku niku wau, itu dilarang secara bertahap. Nah, begitu juga itu juga bisa diambil pelajaran kita kalau menghilangkan sesuatu, entah itu haram maupun itu adalah sesuatu yang tidak haram tapi memperberat diri kita, seperti nggak pernah olahraga, gitu. Nah, orang nggak pernah olahraga nih kan badannya akhirnya nggak seperti saya ngeten gitu, kurang bagus gitu. Itu maunya ingin merubah bisa dengan cara bertahap. Yang ngerokok kalau ingin berhenti juga bisa dengan cara bertahap. Biasa nih nek sing mulai ngerokok itu tergantung wonge. Gak nganggo bertahap. Langsung ngerokok langsung enak. Nah, begitu juga kebiasaan-kebiasaan apa yang ada di sekeliling kita, istri kita, anak kita. Nah, itu bisa dengan cara bertahap, dan pertahapan itu yang pertama adalah dikasih pemahaman, fondasi agar tidak salah paham. Nah, setelah ayat 219 Al-Baqarah pleset 2019 saya nopo. Nah, surat Al-Baqarah 219 itu setelah ayat itu turun, mulai banyak para sahabat yang meninggalkan, tapi masih banyak juga yang masih melakukannya. Nah, manfaat judi ini Bapak seperti untung, akan tetapi ruginya lebih besar, melalaikan dari berzikir, menimbulkan permusuhan dan sebagainya. Nah, kalau di sini disebutkan selain ada kerugian, melalaikan dari berzikir, kita ini kan banyak hal yang membuat kita mudah lupa dengan berzikir gitu. Ipannya nggak tahu latihan jadi ya gampang lali. Maka dulu itu ada musik itu haram karena musik itu melalaikan dari berzikir kepada Allah. Lalu ada perincian, para ulama berijtihad, perinciannya itu yang namanya musik itu tidak setiap musik. Musik yang melalaikan, yang sampai sekarang masih dipakai. Mengapa kok di Indonesia niku enten terbang nih Pak? Niku ternyata niku alat musik sejak dulu kala, sejak zaman Rasulullah niku pun enten. Rebana saat ini namanya. Jenengan lihat film Cina yang klasik bahkan sebelum Islam datang, bedukan pun enten Pak.
Artinya pemanfaatan kulit hewan sebagai itu seperti terbang niku pun wonten. Mengapa bertahap? Ini ada seorang sejarawan. Sejarawan ini namanya Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri. Beliau itu juga yang mengarang kitab Sirah Nabawiyah sakmenten iki. 1200 sampai 1400 halamannya. Nah, beliau itu berpendapat seperti ini. Salah satu ekspresi kedermawanan kaum jahiliyah. Kaum jahiliyah ini kedermawan, Mbak, tapi jahiliyah. Adalah kebiasaan meminum khamr dan berjudi. Mengkonsumsi khamr bagi mereka merupakan simbol kedermawanan. Mungkin nek mabuk dhewe gak enak wae, Pak. Kula nggih mboten ngertos tapi kira-kira nggih. Mungkin nek mabuk dhewe niku mboten enak. Mungkin lho, mungkin. Kalek kaca. Karena disinilah mereka bisa menghambur-hamburkan uang lah. Itu menghamburkan uang itu adalah ekspresi kedermawanan. Foya-foya. Sementara dalam praktek judi biasanya keuntungan hasil permainan disedekahkan fakir miskin. Zaman jahiliyah Pak niku. Judi itu bukan untuk dipek dhewe, Pak. Tapi judi untuk dikasihkan ke fakir miskin. Niki yang berpendapat seperti ini seorang sejarawan namanya Saifur Rahman Al-Mubarakfuri di dalam kitab Rahiqul Maktum. Itu ada kisah di Pakistan atau di India saya lupa nih. Itu ada orang ceritanya dapat undian, Mbak. Undian besar sekali. Lah, begitu pulang India kayaknya. Itu pulang itu tiap hari ada orang minta-minta Pak, bawa proposal dan macam-macam. Sampai niku dia akhirnya bilang seperti ini Pak. Mending aku orang oleh undian. Orang undian malah repot kayak tadi. Bendino ditekani uang nyari bantuan ini. Ya, bahwa nah secara bertahap tadi akhirnya ditetapkan secara pasti di dalam Quran surat Al-Maidah ayatnya 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Niki untuk orang beriman kok, Pak. Sing gak beriman tetep ngombe khamr karo judi karepmu. Lah gitu sami poso to, Pak. Puasa ini kan untuk orang-orang yang ingin tambah takwa. Sing ora ingin tambah takwa ya karepe. Iki seloroe rencang-rencang biasa ngoten. Karena sudah saking judeke. Judeke ngandani wong. Hai orang-orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya khamr wal maisir dan perjudi wal anshab dan berkorban untuk berhala, wal azlam dan mengundi nasib dengan panah. Rijsum min amali syaitan adalah termasuk perbuatan setan. Fajtanibuhu, maka jauhilah hal-hal tersebut. Agar apa? Agar kalian mendapat keberuntungan. Niki Pak yang paling penting. Orang judi niku kan pingin untung. Tetapi di sini dan saya 100%, kalau ada 1000%, 1000% saya percaya bahwasanya Al-Qur'an itu benar, ayatnya benar. Maka kalau orang itu mau cari untung, tinggalkan judi. Bukan berjudilah gitu. Padahal secara kebanyakan orang berpendapat yang berjudi itu ya dapat untung itu. Kalau nggak dapat untung kan mereka akan berhenti biasanya. Dibayang-bayangi keuntungan itulah yang menyebabkan orang itu mau berjudi. Bapak-bapak,
Di sini di ayat yang 91 Quran surat Al-Maidah dijelaskan. Yang artinya sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian. Dengan berjudi, dengan khomer, dan dengan mengundi nasib dan lain-lain itu setan bermaksud untuk membuat permusuhan dan kebencian di antara orang-orang yang minum khamr dan berjudi dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, nanti ada testimoni mantan penjudi. Saya kutip mantan penjudi di sini. Nah, tetapi sebelumnya saya akan menjelaskan dari kitab tafsir Al-Kasaf. Ini namanya Az-Zamakhsyari. Al-Kasaf niku buka tafsir itu membuka pemahaman. Al-Maisir yang judi tadi itu diambil dari kata yusrun. Masih ingat Pak? Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Nah, kata al-maisir judi itu dari kata sama dengan mudah. Nah, oleh karenanya unsur yang pertama dalam perjudian yang disebut judi itu adalah adanya keinginan untuk memperoleh sesuatu dengan mudah. Kita sudah diajari oleh Allah. Pak, kapan diajari oleh Allah? Bendino loh Pak. Kita hari ini setiap jam, setiap detik diajari oleh Allah. Satu, kita melihat anak-anak dan kita mengalami sendiri, tapi kita tidak melihat pada waktu kita bayi itu. Tapi kalau kita melihat bayi itu kan tumbuhnya tidak langsung bisa melayu, bisa lari kan betul. Tapi seorang bayi itu untuk berjalan dia mengalami dada napa ngangge dodone napa niku namine nek berangkang kan ngangge tangan kali lutut. Kali dodo sampai ngeten-ngeten to bocah niku. Dan kita juga ngalami loh mungkin. Nah, itu membuktikan bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah tidak dengan instan. Dan itu memberikan pelajaran bagi kita untuk menjadi sesuatu, memperoleh sesuatu, menuju sesuatu niku tidak boleh instan. Harus ada ikhtiar-ikhtiarnya. Oleh karenanya, kalau kita ingin mendapatkan sesuatu dengan instan, dengan mudah saja itu yang tanpa bekerja, tanpa ikhtiar dan lain-lain, itu salah satu unsur perjudian. Kebanyakan orang kan begitu gitu. Kalau bisa ini mboten kerja duit enten gitu. Kalau bisa maem itu nggak usah ada tak kangelan tapi langsung enten. Kalau bisa tangan nggak kotor langsung. Nah, niku menungso Pak. Dan saya yakin kita itu kadang-kadang kan merasa terbebani kalau harus buang air kecil maupun air besar gitu. Terbebani. Padahal itu untuk kesehatan kita sendiri loh. Nah, tapi kalau bisa gitu karepe wong niku mboten enten ngoten niku. Nah, nanti kita yang pingin seperti itu nanti dijanjikan oleh Allah hal-hal seperti itu ada di surga. Ini menurut Az-Zamakhsyari dalam kitab tafsir Al-Kasaf bahwa al-maisir judi itu dari kata yusrun yaitu mudah. Alasan penamaan ini karena praktek judi adalah upaya mendapatkan kekayaan tanpa harus bekerja keras. Bapak dan saudara-saudara, unsur perjudian dari ayat-ayat dan dari hadis-hadis itu kemudian disimpulkan oleh para ulama ada 3 unsur perjudian itu. Yang pertama ada tindakan yang bersifat untung-untungan. Oleh ya untung, oleh ya bisa. Yang kedua ada barang yang dipertaruhkan. Yang ketiga pihak yang benar dalam spekulasinya menjadi pemenang atau penerima untung sementara pihak yang salah
dalam spekulasi akan berlaku sebagai pihak yang dikalahkan atau merugi. Nah, Bapak dan saudara-saudara, ini saya kutipkan juga dari Undang-Undang ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Orang yang ikut menyebarkan informasi perjudian. Saat ini kan banyak kita dapat WA maupun SMS tentang judi toh, Pak. Itu penjaranya paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar. Maka hati-hati, Pak. Jangan sampai kita meneruskan SMS itu. Nanti kita bisa terjerat. Nah, bahkan Bapak, pemerintah dari data Kementerian Komunikasi dan Informatika sejak tahun 2018 hingga Mei tahun 2022 sudah memutus akses 499.645 konten perjudian. Jadi konten perjudian yang menyediakan judi, bandar konten itu. Niku yang diputus ada 499.645. Gampangnya nyebut setengah juta, Pak. Penyedianya. Maka yang tadi ada satu orang yang menghitung, dia itu dari, kalau buatan salah, beliau itu wartawan yang ketemu banyak penjudi gitu, Pak. Wartawan itu kan wawancara ke sana. Saya wawancara, nanti namanya disamarkan. Kan ngoten toh. Nah, niku ngasih kabar kalau akun transaksi perjudian itu akunnya 100 juta lebih. Dan rata-rata kecil-kecil, Pak. Kan bahaya, Pak. Kecil-kecil itu berarti penjudinya niku satu, ada kemungkinan tidak kaya, gitu, tapi ngikut. Nek wis kaya tidak ikut judi, yang dikorbankan sih, Mbak. Anak istri. Gitu. Nah, anak-anak susunya kurang, nek istri belajarnya kurang kan ngoten. Yang berikutnya, kalau perjudian itu dilakukan kecil-kecil, ada kemungkinan itu coba-coba. Nah, akun-akun yang ada banyak online sekarang ini, itu kan anak muda-muda. Kan seumur-umur yang tua itu kan boten paham loh, Pak. Paham. Berarti kan ada kemungkinan ini adalah generasi-generasi produktif, generasi-generasi muda yang itu sangat mengkhawatirkan. Karena terlatih, ya, kalau tidak ada yang memperingatkan nanti terlatih kebiasaan berjudi, maka dia akan di kehidupan akan datangnya berjudi. Gue nek dadi pejabat negara ini didol. Gue judi. Bahayanya niku sampai seperti itu. Niku yang dengan digital. Iki ada kesaksian mantan penjudi, itu Rudi nama samaran. Niku mengalami ketagihan bermain judi slot online. Namanya ngoten niku. Slot online. Menurut dia, judi tersebut lebih gampang ketimbang poker atau sejenisnya yang memerlukan strategi. Poker niku nek sing kartu niku nggih, Pak. Kan ngangge mikir. Dari permainan pertamanya, ia mengaku mendapat belasan juta rupiah. Jumlah itu menurut Rudi dapat dengan modal hanya puluhan ribu rupiah saja. Jadi dapatnya belasan juta, modalnya puluhan ribu. Itu membuat kecanduan. Sepertinya itu sudah dibikin sistem, Pak. Bagi yang ngawal-ngawali main judi kayak gitu, dapat. Biar kecanduan. Nah, hingga saat keberuntungan tak bersamanya, kalau bahasanya ngoten niku kata si Rudi. Bukan menang yang datang, tabungan hasil kerja kerasnya ludes untuk berjudi. Niki napa sing ludes, Pak? Sampai katanya rumahnya niku sampai dijual.
menggadaikan sawah. Menggadaikan sawah ini orang tua. Nah, setelah habis-habisan dia baru sadar. Nek ngene-ngene iki iso entek kabeh tenan gitu. Dan baru itu kemudian dia sadar. Lalu ada pertanyaan biasanya. Trading niku kita seperti beli saham tapi online. Karena online ya kayak sing nang TV ini kalau Pak, nang TV kalau berita jam berapa ini kan enten naik turun katakan indeks pas bursa saham Jakarta, bursa saham Tokyo dan Amerika dan macam-macam. Itu kan karena online, maka itu cepat berubah dan itu mainnya saat dunia. Nah, itu pun para ulama MUI niku sangat mewanti-wanti. Kalau tidak punya ilmunya, maka itu judi. Kalau punya ilmunya berarti memakai analisis pasar dan lain-lain, itu bukan judi. MUI berpendapat seperti itu. Saya dapat kabar juga ada orang yang saya kenal sudah agak lama niku habis-habisan dengan gara-gara di trading seperti itu. Dia sempat kaya gara-gara trading. Mungkin nek pas mulai niku setan melu bantu loh Pak. Mungkin loh nggih. Biar habis-habisan gitu. Oke, tadi niku coba kita hitung niku sekitar asetnya niku sekitar 6 M. Niku sepertinya akan habis. Ya mungkin tidak hanya judi dengan yang lain ya, tapi dia malah di trading sih, bukan judi. Trading. Karena trading ada judi ada. Bapak-bapak itu yang bisa saya sampaikan. Saya nambah sedikit. Lalu wong mancing lele kae. Iku judi mboten. Caranya yang disebut judi niku nek urunan kabeh lalu dibelikan lele terus mancing bareng. Lah biar itu tidak jadi judi. Adakan muhalil. Muhalil itu adalah satu orang yang ikut mancing tapi nggak bayar. Haknya sama. Urunan kabeh, wah, terus ditandingke itu jadi judi. Kalau ada satu orang yang enggak, berarti ini tidak judi. Itu pendapat ulama. Itu mirip kalau kita 17 Agustus undian ada hadiah. Itu kan ada yang tidak bayar toh Pak. Lebih banyak di panitia yang mengumpulkan dari sana dari sini. Ini mboten napa-napa. Sepak bola ya jelas judi nek niku. Wong tebak-tebakan, nek nebak kae skor jelas judi. Boneka capit. Kontroversi Pak boneka capit. Boneka capit itu kalau saya lihat lebih banyak yang mengharamkan. Termasuk yang tidak mengharamkan ini NU Jogja itu nggak mengharamkan. Tapi hampir NU di yang tempat yang lain mengharamkan. Jogja kok kendel banget ini apa ya? Saya juga penasaran tapi biasanya nggak punya dasar. Di dekat Asyifa enten tadi. Kira ngejak nih. Di dekat Asyifa kan enten boneka capit. Oh, anak saya pernah minta. Saya turuti itu. Habis itu saya kasih tahu. Gak dapat apa-apa tekan. Rugi kan. Kan mending beli boneka. Nah, ini mesti anak-anak wong nika mau keliting pinten 1000 to nggih. Lagi. Kayaknya kan kayak nggak apa-apa tuh Pak 1000. Tapi permasalahannya itu kebiasaan itu akan berakar dan menjadi nilai enggak gitu.
buat anak-anak kita. Nah, permasalahannya kan ngeten. Kalau memang itu ada di sekitar kita dan ini juga karena bukan negara Islam, kalau pemerintah mengizinkan kan tidak masalah. Yang masalah ya kita sendiri yang harus mendidik anak-anak kita. Kita sendiri harus kompak, benar-benar hati-hati untuk mendidik anak-anak kita. Kayak nuwun sewu umpamanya ada orang mabuk di dalam rumah, kan itu haknya dia, gitu. Secara negara loh Pak. Kecuali kalau keluar dan bikin rusuh atau jual. Nah, kalau dalam rumah sendiri, nek mboten kelintu loh, lo nggih mboten memahami banget nih masalah undang-undang peraturan pemerintah. Ngoten riyen nggih. Mudah-mudahan manfaat bagi kita semuanya. Mari kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fima ataitana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfirna bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwaka. Allahumma yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah. Allahumma hasil maqasidana antal muhassil wa la muhassila illa anta ya Allah. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Berdoa dan mohon maaf apabila ada khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.